Ya, kita menghitung dividen saham preference. Berikutnya kita akan membangun perhitungan untuk saham biasa. Dan informasi ini formatnya sama seperti saham preference. Kita akan ambil data untuk saldo awal saham biasa. Kita ambil saldo awal tahun 2026 merupakan saldo akhir 2025. Kita cari di laporan posisi keuangan. Di laporan posisi keuangan di bagian saham biasa ini, dan ini akan jadi saldo awal periode. Kita copy ke samping, ini tambah ini. Nah, seperti ini. Nah, informasi penerbitan atau buyback saham biasa kita ambil dari asumsi dan input yang ini, dan ini kita copy ke samping. Oke, Alt HBO. Nah, ini kalau dilihat di sini formatnya berbeda ya. Kalau 0 kok di sini strip, di sini 0 angka 0. Ya, nanti kita seragamkan formatnya agar terlihat profesional. Kita harus seragamkan ini. Kalau kita mau 0 semua, kalau yang tidak ada nilainya ya kita buat 0, dan ini akan berubah jadi 0. Atau mau strip ya berarti yang ini harus kita ubah. Nanti akan kita perbaiki format-formatnya, termasuk ruang-ruang yang kosong ini nanti mungkin kita bisa persempit karena kita akan buat versi print sehingga nanti cukup ya. Satu halaman itu cukup satu modul, dan itu nanti akan kita lakukan di akhir saja saat kita sudah menyelesaikan semua perhitungan ini. Nah, sekarang kita ke saham biasa. Nah, saham biasa ini kalau kita lihat dia berasal dari perhitungannya 20% dari laba. Laba dari saham biasa, mungkin ini kita bisa tambahkan saja informasi agar tidak agar memberikan informasi tambahan dari laba. Ya, kalau ini dari nilai buku, sedangkan ini dari laba. Nah, informasi tambahan kita masukkan dari nilai buku. Ini dari laba. Nah, kita lihat ke atas, kita ambil dulu di kondisi laba kita. Nah, kalau dilihat di laba, di laporan laba rugi, kita lihat di sini ada laba bersih ini. Apakah ini yang akan kita ambil? Nah, laba bersih ini masalahnya belum dikurangkan dengan dividen saham preference. Nah, kalau kita lihat di sini yang tahun sebelumnya, ini setelah dikurangkan dengan saham preference, hasilnya adalah 5,4 miliar. Nah, yang kita ambil adalah yang ini, yang laba bersih setelah distribusi ke saham preference. Artinya ini laba bersih ini adalah yang bisa dibagikan kepada saham biasa setelah penyelesaian kewajiban kepada saham preference. Nah, saham preference kita sudah menghitung dividennya, kita masukkan saja di sini. Kita beri minus, karena dia waktu kita hitung tadi di awal ini kita tidak memberikan minus, karena dia mengurangi kan. Kita beri minus, nah seperti ini. Copy ke samping. Dan karena ini sudah rumus ya, kita bisa copy saja gunakan. Nah, kalau kita lihat di sini ini ada warna biru, ada yang hitam ini. Kenapa nggak biru semua? Karena yang biru ini kan kita input di soal. Sedangkan yang hitam ini sudah dia rumus. Sehingga kalau rumus tidak diberi warna biru. Karena karena warna biru itu kesepakatan kita adalah yang bisa diubah-ubah datanya. Sedangkan yang ini tidak bisa diubah, yang rumus, karena dia tergantung pada variabel yang biru ini. Oke, nah itu ya. Sedangkan kita yang ini hitam semua karena dia tidak bisa dirubah. Tidak bisa kita ketik. Jadi dia kalau tidak referencing, ya rumus. Nah, ini laba bersih yang akan kita gunakan untuk pembagian dividen. Nah, kita bisa saja mondar-mandir ke atas. Nah, dividen saham biasa ini kita kalikan dengan yang di atas.
Cuma saya lebih suka menarik data itu ke bawah sini. Jadi kita akan ambil saja data itu agar mempermudah waktu pengecekan. Nah, ini kita ambil dari di atas, laba bersih kepada pemegang saham biasa ini. Dan ini kita copy ke samping. Dan karena ini sebenarnya informasi tambahan yang kita perlukan, kita ambil dari atas, kita beri. Nah, ini pilihan saja kalau memang misalkan mau langsung ditarik dari atas, nggak masalah. Cuma saya perlu tarik ke bawah untuk memberikan ilustrasi. Ilustrasi perhitungan kita waktu pembagian dividen saham biasa. Oke, kita lihat di sini ada 2 tahun di mana kurang dari 1 miliar. Ini harusnya tidak berdasar ketentuan kita ini tidak dibayar dividen karena ketentuannya kan di atas 1 miliar. Oke, kalau memang tidak ada ketentuan ini, misalkan ini tidak ada ketentuan ini, jadi berapapun harus bayar dividen selama ada laba, maka sebenarnya rumus kita itu ini dikali, ini kita kunci ya, kita kunci dikali ini. Kalau memang tidak ada ketentuan. Ini ada salah nih, baru saya perhatikan dari laba. Perbaiki dulu ini kesalahan. Ini udah benar. Kita lihat di sini, kalau memang tidak ada pembatasan 1 miliar, maka 42 juta pun kita memperoleh laba. Si pemegang saham biasa memperoleh laba 20%. Tapi kalau yang ini harusnya tidak memperoleh laba. Harusnya tidak memperoleh laba. Karena di sini laba bersih pemegang saham biasanya dia mengalami rugi. Harusnya di sini nol. Harusnya di sini nol. Tidak mungkin negatif. Negatif artinya bukan dividen, tapi setoran tambahan modal dari pemegang saham kepada perusahaan. Nah, kalau kita misalkan ini kita tidak ada pembatasan ini ya. Jadi selama positif dia memperoleh laba. Nah, ini kita buat pembatasan menggunakan fungsi if. Jika laba lebih besar dari 0, maka dibagikan dividen dengan rumus ini. Tapi jika tidak ada laba lebih kecil dari 0 labanya, maka tidak ada dividen. Nah, seperti ini. Ini kita copy ke samping. Nah, memang harusnya seperti ini. Kalau memang tidak ada pembatasan ini. Tapi kan ternyata ada pembatasan ini. Harusnya yang ini 0 kan. Karena dia kurang dari 1 miliar laba bersihnya. Maka ini kita bisa rombak rumus kita ini. Jika laba lebih besar dari 1 miliar, ini kita kunci 1 miliar, maka dia akan memperoleh laba, dan memperoleh dividen dengan perkalian seperti ini. Kalau tidak, dia 0. Ini kita copy ke samping. Nah, seperti ini. Jadi memang seperti ini. Kalau ketentuannya ada 1 miliar, karena ini di bawah 1 miliar, maka dia tidak ada pembagian laba. Sedangkan yang ini ada pembagian laba karena di atas 1 miliar. Formula teks. Nah, ini rumusnya. Dan kita sudah menyelesaikan modul perhitungan dividen saham biasa.